A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala min jami'i awliya ta'ala wasbil. Khususan ya Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Sayyidatina Fatimah Zahra wa Bani Hasan dan Sayyidina Husain wa Husain wa jurti majma'u sallallahu alaihi wa sallam wa tashbira wa maghfirah wa alaina min barakat wa sallim anwarihim wa rumihim wa nabatihim wa sayyidihim wa karamatihim wa yamina bihim fi dunya al-akhirah وأن الكريم يقوي على الإيمان واليقين والتسليم وأن الله يمن عليه بالعافية الكاملة والهداية والاستقامة الأمر بالتعديل والسليم الإيمان والرغبة إنه يا رب الرحيم وارزقنا طيبا مباركا وأزواجنا للناس ولكل سلام من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ummul mu'minin sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Assalamualaikum ya zawjata sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya ummul Fatimatu Zahra. Assalamualaikum ya abdul alamin. Assalamualaikum ya ummul mu'minin. Assalamualaikum ya man tasharrafa bi sirri wa sohbati sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya man fasa bi khidmati rasulil alamin. Assalamualaikum ya man afaqa ala nabiyina sayyidil anbiya wa ana salamu astata'u wa tafaran anhu ada. Assalamualaikum ya man qamat bi tayyidin wa rasati sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya man salam alaihi Jibril Muhammad wa mikru sabir Jibril wa balagha min salam min al-jila. Assalamualaikum wa ala man haluki wa ala jami azwaji wa jurati rasulillah sallallahu alaihi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim alaiha wa amidna bil asrati wa alaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma adar jibril jannah wa nafa'na bi asri wa anwariha wa nafa'ti wa susya wa karamatiha wa lamya wa min biya bidul akhirah wa ba'anna wa jami' khayrin muslimin bil wali wal masib wal awradi wal abadi wal ahwa wal fitan wa zal min wa mabatan wa julan bijil putu wal rasul wa nasu wa zal syani jar wa badi bidul akhirah wa julan hurmatiha rizqan wa san ala tayyiban mubarak min ghairi ta'bi wa nasabi wal barkati wa diri bi suratul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qaili an-nabiy wa rabbil mu'minin min anfusihim wa azwajihim wa salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad al-qail wa khairun sayya Khadijah wa qail aidan la qadru jibtu wa bahafan huwa yuhdu wa ala alihi wa sahbihi mahdiyin wa zawjilat tasharrafa bi sayyidil mursalin khususan Khadijah al-kubra anna al-bazi bi khidmati khatamil anbiya mursalin wa syahidati wa bi rasulil alamin amma ba'du. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang yang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya dari ibu-ibu mereka. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah sahabat terjunjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, sebaik perempuan adalah Siti Khadijah. Dan yang telah bersabda pula, sesungguhnya aku diberi Allah Ta'ala cinta kepada Khadijah, maka aku akan mencintai kepada atas keluarganya dan para sahabatnya. Dan yang diberi petunjuk dan istri-istrinya yang mendapatkan kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Siti Khadijah Kubra, yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad menutup segala nabi-nabi dan rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitnya rasul utusan Tuhan seharusnya alam. Adapun sesudah daripada itu bermula ini ada sebagian menaiki ummul mukminin Sayyidatina Khadijah Kubra. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Jadi mudah-mudahan berkat kita malam ini membaca manaqib dari Sayyidatina Khadijah Kubra. Ya Allah, ampunilah dosa kami zahir dan batin, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa keluarga kami, anak, cucu, suami dan keluarga dan tetangga dan jiran tetangga kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dan tetap amal berikan Engkau. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berberkah, berikanlah rezeki yang berlimpah, berikanlah rezeki yang datang dari bersama-sama yang berkat keramat Siti Khadijah, dan kabulkanlah segala hajat kami di dunia akhir. Angkatlah penyakit yang ada pada diri kami, ya Allah, baik dari ujung rambut sampai ke ujung badan berkat manaqib Siti Khadijah. Adalah Siti Khadijah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum dilahirkan baginda Rasulullah, keturunannya dari kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala telah menghalangi beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Sampailah kabar kepada beliau seorang laki-laki yang anaknya terpuji dan jujur dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Siti Khadijah kepada baginda Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Amin. Kemudian berangkatlah baginda Amin ke negeri Syam membawa dagangan tersebut.
Maka untuk dijulukannya kemudian Siti Khadijah menyuruh membantunya Maisarah supaya membantu baginda di dalam perdagangan. Ketika sampai di dalam negeri Syam, maka dagangan tersebut terjual dengan untung yang banyak. Setelah kembali baginda Amin ke makam anak-anak sampai di Mekah, disambut oleh Siti Khadijah dengan senang dan gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan anak baginda Amin serta keberhasilan di dalam berdagang, maka tertanam di hati Siti Khadijah perasaan cinta dengan baginda Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Amin di dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam, diantaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, unta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Siti Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Amin dan bertanya, wahai baginda Amin, apakah yang manakah engkau daripada berkawin? Jawab oleh baginda, aku tidak mempunyai apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, elok rupanya, dan kaya raya menginginkan diri engkau? Dijawab oleh baginda, siapa orangnya? Berkata Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana, dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarah baginda dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju, maka mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Siti Khadijah berkawin dengan Muhammad Alamin Akhir Bariyah. Datanglah pembesar kaum Quraisy yang menyaksikan perkawinan ini. Lalu Abu Talib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah para yang tanah haram. Dan pembesar kaum Quraisy kemudian daripada itu, anak saudara kau ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya. Walaupun dia tidak kaya, tetapi anaknya terpuji, keturunannya mulia, sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangatlah besar dan perkawinan ini sangatlah mulia. Kami berkata, Waraqah bin Nawfal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita dari pembesar dan pemimpin kaum Quraisy dan keturunan kalian semua daripada kaum Quraisy yang mulia. Dan kami sangatlah gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy, bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar 400 dirham. Kemudian berkatalah Abu Talib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukaan. Berkat perkawinan ini, baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor unta. Dan adalah Siti Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan. Apabila datang daripada Gua Hira, sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril yang membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang cemas. Beliau minta selimutnya kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimutilah aku. Wahai Khadijah, selimutilah aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Siti Khadijah dengan kasih sayang dan lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah Ta'ala telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau menyambung tali silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makan kepada tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang-orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapatkan kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman. Dan sekarang telah sampai masanya aku datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku wahai Rahib dengan kabar yang nyata, dan menyuruh yang untuk mengawini engkau 20 tahun yang lewat. Alangkah sempurnanya akal dan ilmu Siti Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sudah yakin dahulu perkataan itu. Selalu diingatnya dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat, karena itulah beliau mendapatkan keistimewaan yang banyak tiada terhingga. Allahumma ansurna fatir tuani alaiha wa middana bila sirta al-ladaiha, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah tiupan rahmat dan keridaan-Mu atasnya, dan berilah kami pertolongan dengan berkat rahasianya yang Engkau berikan kepadanya. Lebih hebat benar di doanya, ya Allah, limpahkanlah tiupan rahmat dan keridaan-Mu atas dan berikan atasnya, dan berikanlah kami pertolongan dengan rahasia yang Engkau berikan kepada Siti Khadijah. Rahasia yang Allah berikan banyak. Nah, jadi berkat artinya Khadijah dipertolongi.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatul arina. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Sayyidah Khadijah wali Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu meridainya. Karena apabila kita mendoakan seseorang, doa itu sebenarnya balik kepada kita. Apalagi yang didoakan kan paribasanya kayak Siti Khadijah, kalahan daripada wali lagi. Seandainya ada Nabi seorang perempuan, maka Siti Khadijah itu sejajar dengan Nabi. Tapi di atas daripada wali beliau ini. Nah, dari nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada datunya Qusay. Siti Khadijah binti Khuwailid bin As'ab bin Abu Rizal bin Qusay. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan adalah keistimewaan Khadijah, termasuk orang yang haridan. Maka apabila disebut, ditawasuli dengan menyebut nama beliau, maka hadirlah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ummana Khadijatul Kubra, Ya Ummana Khadijatul Kubra, Ya Ummana Khadijatul Kubra. Ya Allah, berkat kerama istri baginda Rasulullah, ya Allah, kami hadir di majelis pada malam hari ini, malam Kamis, ya Allah. Berikanlah kami, ya Allah, kesehatan jasmani dan rohani. Angkat penyakit, ya Allah, yang ada pada diri kami tanpa beroperasi, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa guru orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa jalan tetangga kami, ya Allah. Dan ampuni dosa muslim dan muslimat. Berikanlah rezeki yang berlimpah, rezeki yang berberkah, rezeki yang tidak susah kami mencarinya, ya Allah. Dan rezeki yang tidak disangka-sangka datang, ya Allah. Selamatkanlah kami dunia dan akhirnya. Kumpulkanlah kami, ya Allah, bersama Ummana Sayyidatina Khadijatul Kubra adinana. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haul tanggalnya 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijriah serta sebulan sekali, niscaya Allah Ta'ala luaskan rezekinya yang hal dan diberi kaya dengan tidak disangka-sangka. Apabila berniaga, maka beri untung yang banyak lagi, halal serta mudah dan mudah segala urusannya. Apabila seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat, maka akan Allah Ta'ala akan naik pangkatnya. Apabila seorang penuntut ilmu, maka Allah Ta'ala beri ilmu dunia kepadanya. Dan mudah-mudahan berkat keramat ini kabul hajat kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabihil karim. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, Inna lillahi tis'ata wa tis'in asma'an man hafidha dakhala jannah wa inna Allah witrun yuhibbul witra, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, maka barang siapa yang menghafalnya, nah ini secara syariat, barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha ganjil dan paling senang kepada yang ganjil-ganjil. Kalau secara hakikat, siapa yang tahu dengan nama yang 99? Yang tahu namanya 99, orang yang dicari. Nah itu, jadi intinya itu siapa yang tahu nang bangaran nama 99. Karena nama Allah Ta'ala itu loh, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus sampai Ya Sabur, itu yang tercantum. Sedangkan nama Allah Ta'ala di dunia ini banyak. Nah, jadi yang tercantum kan 99 aja, pada banyak. Jadi maksudnya itu, barang siapa mengetahui nang ampunnya nama, kalau namanya itu kan Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus sampai Ya Sabur. Jadi yang memiliki namanya itu, nah, umpamanya orang itu seikong namanya gelar 9 ini. Jadi siapa yang tahulan orangnya? Nah, jadi bila tahulan orangnya siapa itu? Yaitu Muhammad.
Makanya kadang kalau namanya ya Allah ya Rahim sampai ya Sabur ya Muhammad, itulah diri yang benarnya diri, itulah yang maha ganjil. Nah makanya ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha ganjil dan senang kepada ganjil-ganjil. Lalu dikategorikan, dikaitkan dengan malam salikur pada bulan Ramadan. Nah, jadi orang banyak ingin mendapatkan malam ganjil, malam salikur. Jadi kan malam ganjil ini malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nah, jadi secara syariat orang mencari malam ganjil di bulan puasa setahun sekali. Bujur aja itu secara syariat. Kalau secara hakikat, nah kita cari Lailatul Qadar. Nah kita rincikan ini Lailatul Qadar, kita rumus. Nah, Lailatul Qadar, Laila ini malam, artinya Laila itu malam. Qadar ini ketentuan. Nah, Lailatul Qadar. Jadi yang namanya malam ini gelap kada kelihatan. Hakikatnya diri kita nang kadeda itu kada kelihatan, itu maksudnya Laila. Lalu dengannya tenggelamnya diri kita, panahnya diri kita, malam tidak kelihatan, lalu kadar Tuhan yang timbul. Kadar ketentuan Tuhan. Nah itu contohnya kayak ini. Bilanya pian tuh, pian yang melihat itu kadar Lailatul Qadar ngarannya. Tapi yang melihat ini hakikatnya Allah, yang berjalan pada hakikatnya Allah, yang mendengar pada hakikatnya Allah, yang berbicara, yang berkalam pada hakikatnya Allah. Itu yang namanya kadar. Makanya kalau orang-orang yang artinya malam itu kan malam 21. Tapi malam 21 itu kan kada tentunya dapat. Bisa juga malam 27, bisa malam 29. Bisa inya umpamanya malam 21 ini rajin salat. Malam 23, malam 25, malam 27. Sekali teguring, sekalinya kanannya malam 29. Arah lucung. Nah, itu bujur aja secara syariat. Kalau kita ambil kayak ini lah, temui kadar si ganjil pada diri kita. Siapa yang ganjil tadi? Roh. Roh itu diri Muhammad, itu yang ganjil. Bertemuan kada? Nah, amun orang marifat ini kayak ini, nah, pasti bertemuan. Umpamanya ini bamalan 21 lah, 22 bang, 22 tetap bamalan. Kenapa? Karena bamalan pada malam 22 itu si ganjil. Pian salat zuhur lawan si ganjil lah. Roh itu diri yang ganjil, itu yang namanya Lailatul Qadar secara hakikat. Nah, jadi kalau syariat bujur aja mendapatkan Lailatul Qadar itu setahun sekali. Kalau orang hakikat tiap hari karena ada ilmunya. Nah, kan di situ kalau apabila dapat ya malam Lailatul Qadar sama malam 1000 bulan. 1000 bulan tuh berapa ya, kurang lebih 80 kayak 80 lebih lah. Nah, 80 lebih 83 kah? Tapi kalau kita orang marifat, atapakaru saatin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Orang yang tapakur berpikir sesaat tentang diri Allah Ta'ala lebih baik daripada beramal ibadah 70 tahun. Satu mata. Dua kalinya tapakur 140. Sedangkan malam ganjil 1000 bulan 83 tahun. Nah makanya temui si ganjil. Apabila anak bamannya kadang-kadang kan orang lainin. Malam 21 hibak punya masjid. Karena malam 22 parai. Malam 23 bamal semalaman. Malam 24 parai. Malam 25 bamalan 26 parai. Malam 27 bamalan 28 parai. Malam 29 bamalan 30 parai. Padahal jangan nyandak. Pian 21 silahkan bamalan. Malam 22 tetap bamalan. Karena malam 22 itu bujur gandap angkanya, tapi nama gawi si ganjil. Nah itu nama gawi itu nasi ganjil. Temui si ganjil pada dia. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil, senang kepada yang ganjil ada pada diri kamu. Nah itu yang namanya Lailatul Qadar. Laila malam gelap diri kita kadeda, itu intinya. Nah ini secara rinci mana Lailatul Qadar nih. Qadar itu ketentuan Tuhan. Apabila kita nih, kamu kajar Tuhan melihat aku kah?
Bila kita merasa kita kada mendapat Lailatul Qadar, kamukah aku jadi Tuhan yang berjalan. Bilanya kita merasa berjalan kada dapat Lailatul Qadar. Tapi bila kita melihat hakikatnya Allah, yang bergerak Allah, yang berdiri hakikatnya Allah, itulah Lailatul Qadar secara hakikat. Nah ini jadi Tuhan yang ku kadarkan, yang ku tentukan oleh hikmahnya ilmu. Nah jadi kada lagi mahadang setahun sekali. Umpamanya kita mahadang bulan puasa kayak mahadang malam salikor, usia kita akan sampai umur kayak. Nah itu yang namanya Lailatul Qadar si ganjil. Nah makanya secara syariat kayak ini pulang kan di situ kalau kita salat jar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh disempurnakan dengan yang ganjil ya witir dengan witir. Lalu kita mengadakan witir bisa 1, bisa 3, anggaplah paling sedikit 1 aja. Nah witir ini semalaman tuh cuma sekali. Habis isya bisa pian, habis pada isya kayaknya bilanya tahajud kada lagi berwitir. Amun sesudah isya kada berwitir, kira mirip tahajud berwitir. Nah itu sempurnakan aja syarat dengan witir. Itu secara syariat. Kalau secara hakikat, bila kada dengan witir, biar kada sempurna salat. Biar salat zuhur dengan witir lah. Nah, biar salat asar dengan witir, witirnya ganjil. Biar sampai yang maghrib dengan witir. Biar sampai isya dengan witir, witirnya ganjil. Kalau syariat lalu digawe. Nah, kalau hakikatnya ini sama bujur. Nah, jadi di situ makanya lah apabila kada dengan witir, kada dengan ganjil, makanya salatnya tidak sempurna bujur. Coba kan biar kada ada ganjil tuh kawalah biar salat zuhur. Kawalah salat asar, kawalah salat maghrib. Nah, ini pertemuan kita pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu pertemuan kabar hakikat. Kalau syariat bujur aja juga, kada boleh disalahkan. Ilmu orang di situ. Pilih aja pian mana nyaman. Nah, jadi yang namanya Lailatul Qadar tadi, Laila malam, gelap gulita, kadar ketentuan Tuhan. Itu nang bajaran tuh nah, ketentuan siapa? Tuh nang mendengar ketentuan siapa? Makanya kalau malam Lailatul Qadar pasti malam ganjil, kada mau genap. Nah, kalau pengertian secara syariat, kada mau jalan malam 22, kada malam 24. Tapi kalau orang hakikat, malam berapapun bertemu dengan si ganjil. Nah, wa innallaha witrun yuhibbul witra. Nah, nyaman aja mama. Jadi tiap malam bila nyampean umpamanya salat tahajud, berarti pian manggawi salat tahajud itu si ganjil, berarti bertemu dengan si ganjil. Itu yang namanya Lailatul Qadar. Bila nyampean salat zuhur, berarti lawan si ganjil. Salat asar lawan si ganjil. Nah, makanya innallaha witrun yuhibbul witra. Allah senang kepada yang ganjil. Temui ganjil yang ada pada dirimu. Temui Lailatul Qadar yang ada pada dirimu. Jangan cuma mengharapkan setahun sekali, karena kita belum tentu sampai umur tahun yang akan datang. Tapi kalau sekarang, nah, jadi bila anak bamalan tuh 21 kah 22 kah? Masa 21 aja umpamanya lah. 22 kada. Kalau kita pikirkan berarti mau unting, berarti kada jelas kalau secara hakikat. Lah 21 ya, ini malam ganjil. Tapi kalau orang marifat kada betampiknya malam apapun tetapnya ganjil. Karena memang gawi si ganjil. Ini pengertian hakikat. Mun syariatnya kada paham. Lah syariat kada boleh menyalahkan hakikat, dan hakikat pun kada mulihkan syariat. Jadi sama-sama bujur. Tapi temui si ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Siapa yang ganjil itu adalah rohani. Siapa roh itu? Ya Muhammad. Siapa yang Muhammad? Ya Allah Ta'ala juga. Makanya kalau barang siapa mengetahui nama nang 99 pasti masuk surga. Nama nang 99 itu ya siro ya Muhammad. Kada mungkin Muhammad masuk ke dalam neraka. Nah kayak itu memaham. Amun siapa menghafalnya masuk surga kenyamanan. Semua orang kena akan menghafal nyata masuk surga. Nah itu kan artinya, maksudnya itu siapa yang hafal dengan nama 99 tahu lawan orangnya nama hafal. Kada dalil ya Muhammad. Jadi nama yang 99 tadi intinya yaitu Muhammad. Karena nama yang 99 itu Asmaul Husna, mulai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim sampai ya Sabur, itu namanya. Yang ampunnya nama, orangnya diri yaitu Muhammad. Nah bertemuan sudah Allah nama pada diri kita Ar-Rahman. Nah itu bilanya kita salat zuhur,
lawan si ganjil, salat asar lawan si ganjil, salat maghrib lawan si ganjil, pian membaca yasin lawan si ganjil, pian berzikiran lawan si ganjil, pian beramal beribadah lawan si ganjil. Inilah orang yang hakikat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitulah orang yang marifat itu bagaikan artinya mendapatkan berlian. Makanya kan di situ kitab Durun Nafis itu kan permata yang indah. Yang mengarangnya itu Muhammad Nafis yang bakubah di Kalua. Nah, yang bakubah di Kalua berarti kan wali Allah. Ada kegampangan. Tapi banyak juga orang-orang namanya lakan kitab Durun Nafis bukti akan biar. Ada di daerah Hulu Sungai dulu. Ujar gurunya hanya guru syariat saja, Bang. Apabila ada di rumah itu aja kitab Durun Nafis dibakar, dicucol, dibanam. Jadi nang murid ini membanamai nang murid ini orangnya pintar, sugih, orang terpandang. Jadi dibanamai kitab Durun Nafis. Kada sampai setahun orang itu sinting saniwan. Daerah Hulu Sungai. Ada kegempangan orang mengarang kitab Durun Nafis. Orang bakubah, seorang bakumbah. Orang bakar amat, seorang bakar rumot. Nah, cocok lah yang membuktikan bisa kuntan. Siapa yang artinya yang kada percaya dengan kitab Durun Nafis, boleh buktikan. Benam kayak apa akibatnya? Nah, ada deh akibatnya di Hulu Sungai. Jadi orang mengisahkan tuh orang Banjar tapi inya bakawan lawan orang Mentai. Jadi berkisah-kisah. Jadi dasar bujur orang itu saniwan. Karena kegampangan membenam karena kada percaya menghina. Kada percaya itu berarti menghina sampai menyelukut. Men kada percaya itu kan kok orang lebih ini diselukut. Kenapa? Karena gurunya tadi. Karena gurunya kada bertasawuf. Makanya ilmu ini harus syariat, tarikat, hakikat, marifat. Makanya sesamaan itu orang yang syariat, tarikat, hakikat, marifat. Pikir, tauhid tasawuf. Nang mana nang bidang dikuasainya silakan. Inya umpamanya memiliki ilmu fikih tasawuf, tapi nya menguasai di bidang fikih boleh. Inya memiliki ilmu fikih tasawuf, inya menguasai di bidang tauhid didawahkan silakan. Inya memiliki ilmu fikih tauhid tasawuf, tapi nya menguasai di bidang tasawuf silakan ajarkan. Cuma yang 3 buting ini jangan ditinggal. Nah, semua ulama guru-guru harus 3. Fikih, tauhid, tasawuf. Nah, jadi kada ada inya anak di bidang terjun fikih silakan, tapi nya tahu tauhid dan tasawuf. Inya anak terjun di bidang tauhid menyiarkan silakan. Inya anak menyiarkan terjun di bidang tasawuf silakan. Kalau boleh saling menyalahkan, tapi tidak semua orang artinya memiliki ilmu tasawuf. Lah, karena itu sudah pilihan daripada Allah Ta'ala. Semua wali Allah kada bertasawuf sabarataan. Jadi jangan menghina ilmunya. Bilanya ada orangnya salah, itu orangnya bukan ilmunya. Kalau ilmunya itu memang benar, yang mensahkan, yang artinya mensahkan pikir itu tasawuf. Pikir diumpamakan dan cokol menjelaskan dukung, tauhid pengayuhnya, tasawuf orangnya. Jadi ketiganya kada mau berpisah. Pikir jokongnya, tauhid pangayuhnya, tasawuf orangnya. Jadi kada mau larut. Amun tasawuf kada, pikir tauhid, jokong pangayuh, larut. Nah kada ada yang mengendalikan. Sama di tubuh kita, jasmani, hati dan rohani. Pikir jasmani, tauhid hati, tasawuf roh, babisa 3 syarat babisa 3 lah. Syarat jasmani bujur, syarat hati bujur, syarat roh bujur. Amun jasmani aja syarat kada kawa. Nah, tanpa hati tanpa roh. Amun jasmani hati syarat tidak bisa tanpa roh. Amun roh aja syarat tidak bisa tanpa hati dan jasmani. Makanya ketiganya fikih, tauhid, tasawuf. Ada lagi orang membahas. Nah, jadi fikihnya awak, tauhidnya hati, tasawufnya rohani. Jadi nang syarat ini sabarataan. Jadi kada ada lagi bertinggal menpikir aja awak, kada ada hati, kada ada roh, kada kawa. Nah jadi temui Lailatul Qadar yang ada pada diri si ganjil itu roh yang Bangar Muhammad, itulah yang ampunnya nama 99 namanya Muhammad. Al-Fatihah.